Serangan drone menghantam kilang minyak di Pelabuhan Ahmadi di Kuwait. Serangan ini memicu kebakaran di kilang minyak. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di area kilang Ahmadi. Perusahaan minyak negara Kuwait menyatakan kebakaran akibat serangan drone ini telah berhasil dipadamkan. Serangan drone ke kilang minyak terjadi di tengah meningkatnya eskalasi perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Iran menyerang fasilitas perusahaan minyak raksasa Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Ledakan bola api disertai asap hitam membumbung tinggi di udara. Bola api besar membumbung ke langit setelah fasilitas minyak di Aramco terkena serangan Iran pada Rabu malam. Sementara kilang Samref milik Aramco di Pelabuhan Yanbu, Laut Merah, juga menjadi sasaran serangan udara pada hari Kamis. Serangan ke sejumlah negara Teluk ini sebagai respons balasan atas serangan Amerika Serikat Israel terhadap instalasi energi Iran. Pemerintah Arab Saudi menggelar pertemuan dengan para menteri luar negeri negara Arab dan Islam di Riyadh guna membahas upaya mendukung keamanan dan stabilitas kawasan di tengah perang Iran. Pertemuan berlangsung pada Kamis pagi waktu setempat, dihadiri menteri luar negeri dari Qatar, Yordania, Suriah, Mesir, Turki, dan Bahrain. Forum ini menjadi bagian dari upaya merespons konflik Timur Tengah yang kian meluas di kawasan Teluk. Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya berhak mengambil kemungkinan tindakan militer terhadap Iran jika dianggap perlu dalam menghadapi perang yang telah berlangsung hampir 3 pekan dan mengganggu pasokan energi global. This pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) merilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap pangkalan Angkatan Laut Iran yang diduga berada di sekitar Selat Hormuz. Dalam rekaman video yang dirilis pada Kamis, memperlihatkan serangan pasukan Amerika Serikat terhadap kapal dan area pelabuhan. Serangan ini dilaporkan sebagai eskalasi terbaru dalam operasi gabungan Washington dengan Israel melawan Teheran. Menurut laporan, serangan Amerika Serikat telah menghancurkan lebih dari 100 aset Angkatan Laut Iran, termasuk fregat dan kapal induk drone yang baru diluncurkan Iris Shadid Bagher. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam ladang gas Iran di Pars Selatan Provinsi Bushehr, saudara. Asap dan api terlihat di dekat ladang gas Iran yang menjadi cadangan gas alam terbesar di dunia. Ladang gas ini memasok sekitar 70% gas alam domestik Iran. Juru bicara militer Iran menegaskan akan melakukan serangan balas dendam terhadap mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap infrastruktur energi di Iran. هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. Setelah ladang gas energinya diserang,
Iran meluncurkan rudal balistik ke kota industri Qatar Ras Laffan hingga menyebabkan kerusakan luas. Kota Ras Laffan merupakan fasilitas energi gas utama Qatar yang juga memasok kebutuhan gas dunia. Namun Qatar telah mengevakuasi instalasi Link di kawasan ini setelah mengetahui ancaman Iran untuk menyerang fasilitas energi di negara Teluk. Qatar juga mengecam serangan Iran ke pusat gas di kota Ras Laffan karena sudah mengancam kedaulatan, keamanan, dan perdamaian internasional. Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel untuk membalas kematian kepala keamanannya Ali Larijani. Rudal Iran menghantam sejumlah lokasi termasuk kota Holon Israel. Sejumlah mobil terbakar terkena pecahan rudal. Bangunan yang terkena pecahan rudal Iran pun mengobarkan api pada Rabu dini hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan terhadap ladang gas South Pars di Iran dilakukan oleh Israel. Trump menjelaskan Amerika Serikat serta Qatar tidak terlibat. Lewat akunnya di Truth Social, Trump mengatakan Amerika Serikat tidak mengetahui apapun tentang serangan khusus ini dan Qatar sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Proses evakuasi seorang anak dari reruntuhan bangunan di Teheran, Iran berlangsung dramatis. Setelah terjebak di bawah puing-puing bangunan, anak tersebut berhasil diselamatkan dan langsung dibawa oleh ambulans untuk mendapat perawatan medis. Penuh hati-hati, tim penyelamat mengevakuasi seorang anak dari puing-puing bangunan yang runtuh akibat serangan udara di Teheran, Iran. Setelah berjibaku, sang anak akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa ke ambulans untuk mendapat perawatan medis. Usai penyelamatan, petugas lainnya menyebar berupaya mencari kemungkinan ada korban lainnya di antara reruntuhan bangunan. Rekaman video lain memperlihatkan petugas bulan sabit merah Iran tengah menyelamatkan seorang pria dari reruntuhan bangunan di Teheran, Iran. Pria tersebut tampak terluka akibat terjebak di lantai 4 bangunan yang roboh usai dihantam serangan AS Israel. Dalam proses evakuasi, petugas juga menemukan beberapa jenazah korban tewas di tengah reruntuhan bangunan. دستور به عملیاتی ما اعلام شد ساعت 2:30 صبح با تیم تخصصی آوار و سگ‌های زنده‌یاب به این منطقه مسکونی که پشت سر هم می‌بینیم وارد شدیم. در رئیس حادثه با تیم‌های استان تهران موفق شدیم توی طبقه 4 یک نفر رو به صورت زنده بیرون بیاریم و بعد از اون تجسس‌های بعدی ما که شروع شد جزئی تو همون طبقه پیکر شهید یه دختر پیدا کنیم و پیکر چند تا خانم رو پیدا کنیم و همچنین که ساعت الان حدوداً 12 ظهر هست هنوز درگیر آوار هستیم. Petugas mengerahkan alat berat untuk membantu proses pencarian dan pembersihan material bangunan yang runtuh. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari. Lebih dari 1.400 orang di Iran dilaporkan tewas selama perang berlangsung. Usai jeda, Breaking News Kompas TV akan kembali.